Baru ini saya lihat kehadiran jemaat kita bisa mencapai hampir semua hadir Bapak Ibu. Paling tidak walaupun masih banyak keluarga yang nggak hadir, tapi hampir semua lah bisa dikatakan sudah hampir hadir. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan terambil dari Keluaran 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Keluaran 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Keluaran pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Amin. Tema kita pada hari ini adalah hari pembebasan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesudah Yusuf meninggal, maka muncullah kemudian seorang raja yang baru di Mesir yang tidak kenal siapa itu Yusuf. Raja baru ini melihat bahwa orang Israel ini sekarang itu jumlahnya itu terus tambah banyak. Rupanya orang Israel ini nggak ikut program KB Bapak Ibu. Nggak ikut program KB. Jadi orang Mesir ini khawatir, kok setiap hari jumlah mereka itu terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Maka kemudian Raja Mesir yang baru berpikir, jangan-jangan nanti orang Israel jumlahnya lebih banyak dari kita, lalu mereka akan memerangi kita. Maka kemudian Raja baru ini membuat satu aturan bahwa orang Mesir ini harus dipaksa bekerja melampaui kemampuan mereka. Orang-orang Mesir kemudian memperlakukan orang Israel itu sebagai pekerja buruh. Mereka kerja rodi, mereka dipaksa bekerja melampaui batas kemampuan mereka. Dapat tekanan yang besar, dapat penganiayaan dari orang Mesir. Orang-orang Israel kemudian menjerit. Mereka kemudian mulai memanggil nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengar jeritan mereka. Setelah Tuhan dengar jeritan orang Israel, maka Tuhan sedang merencanakan sebuah hari pembebasan bagi orang Israel. Tuhan sedang merencanakan di mana hari di mana orang Israel akan dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang melimpah dengan madu dan susu, tanah yang merupakan di mana banyak berkat-berkat Tuhan. Tapi Tuhan tahu untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka butuh seorang pemimpin. Mereka butuh seorang figur pemimpin yang bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka kemudian Tuhan memilih Musa, Bapak Ibu. Mengapa Tuhan memilih Musa? Paling tidak Bapak Ibu, Tuhan memilih Musa itu dengan ada 3 alasan kenapa Tuhan memilih Musa. Alasan pertama, Musa ini adalah seorang yang berpendidikan. Mengapa Musa orang yang berpendidikan? Karena pada saat Musa ini lahir, kemudian pada saat itu sedang terjadi pembunuhan bayi-bayi, maka kemudian kakaknya itu Miriam itu menghanyutkan dia di sungai, tempat di mana putri Firaun itu mandi. Lalu putri Firaun lihat ada bayi yang kemerah-merahan, manis pula, orang Malaysia bilang comel pula. Jadi kemudian ini dibawa ke istana, lalu dibesarkan, kemudian dia disekolahkan di sekolah yang terbaik, kemudian dia dikasih pakaian yang terbaik. Musa menjadi seorang ibarat pangeran di Mesir. Jadi Musa itu orang berpendidikan. Yang kedua, Musa itu memiliki jiwa kepemimpinan. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Di mana ketika ada 2 orang Israel yang berkelahi, lalu kemudian dia mendamaikan. Tapi rupa-rupanya pada saat Musa mendamaikan ini, sebelumnya
Dua orang Israel yang berkelahi ini sudah melihat Musa membunuh orang Mesir, padahal dia membela orang Israel. Tapi Musa punya jiwa kepemimpinan di sana. Yang ketiga, Musa ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat nanti Keluaran 3 ayat 1, di situ dikatakan bahwa mertua Musa itu bernama Yitro. Yitro ini adalah seorang imam di Midian. Jadi Musa ini mertuanya itu seorang imam, Bapak Ibu. Jadi kalau punya mertua imam itu, Bapak Ibu kan pastilah rajin-rajin ibadah, Bapak Ibu ya. Betul Bapak Ibu ya. Makanya kalau mau nikah sama anak pendeta harus rajin bergereja, Bapak Ibu. Kan begitu. Jadi Musa pun begitu. Jadi dia ini kan menikah itu sama anaknya si Yitro, Bapak Ibu. Ini seorang imam, Bapak Ibu. Jadi kalau nikah sama imam, anaknya imam, itu memang harus orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi tidak salah, Bapak Ibu, kalau kemudian Tuhan memilih Musa sebagai calon atau sebagai pemimpin yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena memang dia orang yang berpendidikan, dia memiliki jiwa kepemimpinan, dan juga Musa ini orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah itu sudah cukup menjadi seorang yang akan mewakili Allah dalam membebaskan bangsa Israel? Belum, Bapak Ibu. 3 itu belum cukup untuk menjadi syarat bagi Musa untuk menjadi seorang yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Masih dibutuhkan hal lain yang lebih penting, Bapak Ibu. Hari ini kita akan melihat, Bapak Ibu, 2 hal lain selain 3 di atas yang harus dimiliki Musa ketika dia akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang pertama, Tuhan membutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai hidup yang kudus. Tuhan membutuhkan seorang pembebas yang menjaga kekudusan hidup. Jadi Tuhan itu membutuhkan orang yang menjaga kesucian hati, Bapak Ibu. Tuhan itu membutuhkan orang yang menjaga kekudusan hidupnya. Mari kita perhatikan Keluaran 3 ayat 4 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Keluaran 3 ayat 4 sampai 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pertama sekali Musa bertemu dengan Allah, itu pertemuan itu justru ketika Musa itu sedang mengembalakan kambing domba di padang itu, Bapak Ibu, bukan padang sumbar, di padang tempat Musa mengembalakan kambing domba itu, Bapak Ibu, tiba-tiba ada semak-semak yang terbakar, tapi nggak hangus, Bapak Ibu. Ada semak-semak yang terbakar, tapi semaknya ini tidak hangus. Maka kemudian ini mendatangkan satu pertanyaan dalam diri Musa, ada apa? Kok seperti itu? Ada yang terbakar tapi tidak hangus. Tuhan rupanya sedang memperkenalkan diri kepada Musa, karena sebelumnya Musa ini belum pernah bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Pada saat pertemuan pertama ini, yang pertama sekali Tuhan perkenalkan kepada Musa adalah Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Itulah sebabnya ketika Musa mau mendekati tempat semak-semak yang terbakar itu, maka kemudian ada suara Tuhan yang berkata kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, tanggalkan kasutmu, buka selopmu, buka sendalmu, karena tanah yang kau pijak ini tanah yang kudus. Sebelumnya nggak kudus, Bapak Ibu, tapi begitu Tuhan hadir di situ, tempat itu langsung menjadi tanah kudus. Sebelumnya tanah itu nggak kudus,
Tapi karena Tuhan ada di sana, maka tanah itu kemudian menjadi tanah yang kudus. Dan ketika Musa datang ke sana, maka dia harus menanggalkan kasutnya, karena tanah itu tanah yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syarat utama untuk bertemu Allah itu adalah kita harus memiliki yang namanya kekudusan. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertemu dengan Allah, maka Bapak Ibu harus memiliki yang namanya kekudusan Bapak Ibu. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat kemuliaan Allah. Amin. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjaga kekudusan hidup itu menjadi sesuatu yang paling penting bagi pemimpin yang akan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Jadi pemimpin yang dibutuhkan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir adalah orang yang memiliki kekudusan hidup. Mengapa harus orang yang memiliki kekudusan hidup? Kenapa nggak boleh orang sembarangan menjadi pemimpin umat Tuhan? Saya mau bilang kepada Bapak Ibu dan Saudara, bahwa bangsa Israel itu terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Orang Israel itu terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, selalu menjawab. Tuhan akan ngomong, dijawab Bapak Ibu. Itulah orang Israel. Semuanya dijawab, tegar tengkuk. Tidak ada sesuatu yang tidak pernah dijawab oleh orang Israel. Apapun yang ditanya semuanya dijawab Bapak Ibu. Tegar tengkuk, melawan terus sama Tuhan. Untuk membawa sebuah bangsa yang tegar tengkuk, untuk memimpin sebuah bangsa besar yang terkenal dengan tegar tengkuk, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai karakter yang kuat. Dibutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai otoritas yang kuat. Dan itu semua bisa didapat kalau pemimpin itu memiliki kekudusan hidup. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pemimpin yang akan dipakai sebagai perpanjangan Tuhan untuk dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan adalah pemimpin yang menjaga kekudusan hidupnya. Pemimpin yang akan dipakai Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan melalui mukjizat adalah pemimpin yang menjaga kekudusan hidupnya. Tanpa kekudusan orang tidak akan bisa dipakai Tuhan di dalam mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Tanpa kekudusan orang tidak akan mungkin bisa lakukan mukjizat di dalam setiap pelayanannya. Tanpa kekudusan, mukjizat Tuhan hanya sebuah imitasi. Tanpa kekudusan, mukjizat Tuhan hanya sebuah kepalsuan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tahu bahwa Musa adalah orang yang betul-betul menjaga kekudusan hidupnya, sehingga ia layak dipakai Tuhan sebagai agen perubahan, sebagai orang yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tekanan orang Mesir. Musa adalah seorang pembebas yang akan dipakai Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tapi Tuhan tahu syarat utamanya adalah harus menjaga kekudusan hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bicara mengenai kekudusan hidup, hari-hari terakhir ini kekudusan hidup menjadi sesuatu yang mahal di dalam kehidupan kekristenan. Kita sering melihat, mendengar, bahkan hamba Tuhan pun banyak yang jatuh dalam hal tidak bisa menjaga kekudusan. Banyak Bapak Ibu, hamba Tuhan ini banyak yang jatuh, apalagi jemaat banyak yang jatuh juga Bapak Ibu. Tapi menjadi pertanyaannya adalah, seberapa pentingkah kekudusan hidup itu di dalam hidup kita? Seberapa pentingkah kekudusan hidup itu harus kita pertahankan di dalam hidup ini? Pilihannya sederhana Bapak Ibu.
Kalau Anda tidak kudus, berarti ada temannya itu setan. Amin, Bapak. Kalau kita nggak kudus itu pilihannya itu adalah kita temannya iblis, Bapak. Karena apa? Karena hanya orang-orang yang kudus saja yang akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16 tadi. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kita nggak bisa lihat Tuhan, Bapak. Saya tahu Bapak Ibu, mencari kekudusan itu bukan perkara mudah bagi orang percaya. Hari-hari terakhir ini saya pikir ada banyak hal yang bisa mengancam, menggoyahkan kekudusan kita. Tapi percaya Bapak Ibu, dengan pertolongan, dengan doa, dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan bisa bertahan menjaga kekudusan diri kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi Allah membutuhkan orang yang menjaga kekudusan hidup. Yang kedua, Allah membutuhkan orang yang tahu diri akan kemampuannya. Allah membutuhkan orang yang tahu diri atau sadar diri akan kemampuannya. Kita perhatikan Keluaran 3 ayat 10 sampai 11. Keluaran 3 ayat 10 sampai 11 kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pada saat Tuhan bilang kepada Musa, Musa, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel itu keluar dari Mesir. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, aku mengutus kamu untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi begitu Tuhan bilang itu kepada Musa, Bapak Ibu, Musa bilang begini, siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Bapak Ibu dan saudaraku, pertanyaan atau pernyataan Musa yang berkata siapa aku ini Tuhan, ini merupakan salah satu pernyataan di mana Musa itu sedang melakukan introspeksi diri terhadap dirinya sendiri. Tuhan bilang kepada dia, Musa, aku berikan mandat membawa bangsa keluar dari Mesir. Tapi Musa bilang, siapalah aku ini Tuhan? Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Musa mengatakan siapakah aku di Tuhan, Musa sebenarnya Bapak Ibu, dia sedang melihat dirinya bahwa selama 40 tahun terakhir Musa itu adalah seorang gembala domba, mengembalakan domba mertuanya. Ketika Tuhan bilang kepada Musa, kamu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa langsung ingat, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini cuma seorang gembala domba. Kalau domba sendiri sih gak apa-apa. Ini gembala dombanya mertua. Musa sadar siapa aku ini Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, dengan bertanya siapakah aku ini Tuhan, Musa sadar bahwa sekarang usianya sudah tidak muda lagi. Pada saat Tuhan datang kepada Musa, Tuhan bilang, Musa, kamu tunjuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa sadar usianya sudah 80 tahun. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, engkau tunjuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa langsung bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini seorang yang sudah tua, umurku sekarang sudah 80 tahun. Musa pikir, apakah dia sanggup Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan datang kepada Musa dan mengajak Musa atau menunjuk Musa menjadi seorang pemimpin, Musa merasa bahwa dia ini tidak sanggup. Musa merasa bahwa dia adalah orang yang punya banyak kekurangan. Musa merasa dia belum layak menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin umat Tuhan yang
dengan tegak tengkuk. Jadi Musa sadar Bapak Ibu, dia belum cocok lah jadi pemimpin orang Israel. Tapi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dikasih jabatan, mau nggak Bapak Ibu? Tiba-tiba dibilang, udah mulai besok kalian menjadi kepala pasar RS, mau Bapak Ibu? Tiba-tiba Pak yang punya pasar RS bilang, mulai besok kalian Bapak menjadi yang mimpin pasar RS, mau nggak Bapak Ibu? Mau banget Bapak Ibu ya. Setelah sebulan itu hitungan baru tahu rugi baru, mundur Bapak Ibu. Tapi Musa nggak mau sembarangan Bapak Ibu. Dia sadar diri bahwa dia ini belum punya pengalaman Bapak Ibu. Sekalipun dulu dia seorang yang bersekolah di Mesir, mendapat pendidikan yang layak di Mesir, tapi Musa tahu bahwa menjadi seorang pemimpin tidak hanya punya kemampuan secara akademik menjadi seorang pemimpin, tidak hanya punya bakat secara alami, tetapi juga dia harus sadar akan kemampuannya. Jadi tidak sombong Bapak Ibu dan Saudara. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang berkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu bahwa dia membutuhkan seorang pemimpin. Tapi yang Tuhan tahu adalah bahwa yang dibutuhkan Tuhan itu adalah bukan pemimpin yang hebat. Tuhan tidak membutuhkan seorang pemimpin yang kuat. Tuhan tidak membutuhkan pemimpin yang luar biasa. Tuhan tidak membutuhkan seorang pemimpin yang ahli dalam berperang. Tidak Bapak Ibu dan Saudara. Tapi Tuhan membutuhkan seorang pemimpin yang sadar diri akan kemampuannya. Mengapa Tuhan membutuhkan orang yang sadar diri akan kemampuannya? Karena apa? Kalau orang sudah merasa hebat, kalau ada orang yang sudah merasa hebat, maka dia tidak akan pernah lagi bertambah maju. Amin Bapak Ibu. Kalau ada orang yang sudah merasa hebat Bapak Ibu, percaya Bapak Ibu, dia tidak akan pernah lagi tambah maju. Kalau ada orang yang merasa sudah rohani, percaya Bapak Ibu, dia tidak akan pernah lagi meningkat dalam hal kerohanian. Kalau ada orang yang merasa pandai, percaya Bapak Ibu, ilmunya tidak akan pernah nambah lagi. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan membutuhkan orang yang mau. Tuhan tidak membutuhkan orang hebat. Tuhan tidak membutuhkan orang pintar. Tuhan tidak membutuhkan orang yang kuat. Tuhan tidak membutuhkan orang yang ahli dalam berperang. Tapi Tuhan membutuhkan orang yang mau dipakai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau bicara orang yang mau dipakai Tuhan Bapak Ibu, itu bicara hati Bapak Ibu, bukan bicara kemampuan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang yang merasa hebat, kuat, mampu, pandai atau cerdas hanya akan membuat kita mengandalkan diri kita sendiri. Jadi jangan pernah kita merasa hebat, jangan pernah kita merasa pandai, jangan pernah kita merasa kuat, jangan pernah kita merasa lebih rohani, lebih dari orang lain. Jangan pernah Bapak Ibu. Karena sikap seperti itu hanya akan membuat diri kita menjadi superior, melebihi superioritas dari Allah. Sikap seperti itu hanya akan membuat diri kita lebih superior, melebihi superioritas Allah. Kita lebih super dari Allah. Maka akhirnya orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membutuhkan orang yang mau, bukan orang hebat. Amin Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu orang hebat hari ini? Apakah kita orang kuat hari ini Bapak Ibu? Kuat enggak? PSBB tambah 3 bulan lagi Bapak Ibu. Tambah sebulan lagi itu udah bonyok Bapak Ibu ya. Apakah kita merasa orang yang ahli dalam strategi Bapak Ibu? Tuhan bilang aku tidak butuh itu. Tuhan tidak butuh orang pandai. Tuhan tidak membutuhkan orang yang tinggi hati. Tapi Tuhan membutuhkan orang yang sadar diri dan mau dibentuk, mau dipakai oleh Tuhan. Amin. 2 hal Bapak Ibu. 2 hal ini menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki Musa sebagai pemimpin pembebasan orang Israel keluar dari Mesir. Dia harus orang yang sadar diri dan juga dia harus
orang yang menjaga kekudusan diri. Miliki hidup yang kudus Bapak Ibu, dan jadilah orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur di mana pada hari ini Tuhan menolong kami